Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman sekalian, pagi hari ini kita alhamdulillah bertemu kembali. Pekan yang lalu kita sudah membahas studi Islam atau ilmu tauhid sebagai pondasi keilmuan Islam. Nah, kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yakni perkembangan Islam di dunia di timur dan barat. Ya. Saya mungkin nanti di akhir sesi, setelah ada sesi presentasi, akan memaparkan, akan menjelaskan, sekaligus akan sharing bagaimana perkembangan Islam di dunia timur, ya, di dunia Islam, di negara Muslim, ya, di timur, dan bagaimana perkembangan Islam di barat, di Eropa. Berdasarkan pengalaman saya pernah tinggal di beberapa negara. Misalnya saya pernah tinggal di Mesir, lalu kemudian pernah tinggal di Iran, ya lalu kemudian di Makkah, Madinah, di Turki, lalu mungkin perkembangan Islam di baratnya saya akan cerita ketika saya pernah tinggal di Eropa, di Jerman, di Belanda, ya, di Belgia, paling tidak baik itu dalam rangka riset maupun dalam rangka yang lainnya, ya. Nah, bagaimana perkembangan Islam di dunia barat dan dunia timur, di negara Islam sendiri. Nah, bagaimana pengalaman yang saya alami, lalu dikaitkan dengan perkembangan saat ini. Nah, itulah barangkali yang akan kita dapatkan pada pertemuan atau kajian kali ini. Mudah-mudahan ini membuka wawasan bagi teman-teman bahwa Islam itu salam damai. Islam itu bukan teroris. Islam itu rahmatan lil alamin. Bahkan di negara baik di negara barat maupun di negara timur, baik di negara yang ketika Islam itu hadir di Makkah, di Madinah, ketika pengalaman haji, ya, maupun saya pengalaman membimbing umroh, maupun pengalaman ketika memang riset. Saya datang ke Ummul Qura misalnya di Makkah sana, perguruan tinggi yang populer Ummul Qura. Ya, kalau di Mesir saya mendatangi misalnya ke kampus yang tertua di dunia, yakni kampus Al-Azhar, ya. Lalu di Belanda saya datang ke Leiden, lalu kemudian dan beberapa perguruan tinggi yang lain di Paris, Prancis, lalu di Jerman, ya. Dan ketika di Iran saya melakukan riset langsung di Jami'ah Al-Mustafa, Iran. Di Iran dan Isfahan yang saya datangi, pusat kota di Iran, ya, di Qom. Lalu kemudian satu pekan saya berada di Isfahan yang lebih moderat dan lebih toleran dan lebih terbuka, saya kira, ya, dibanding di Qom yang nanti saya akan saya ceritakan. Nah, perkembangan itulah yang kita akan coba bahas, akan kita ulas dalam waktu yang mudah-mudahan 1,5 jam, agar sekali lagi memperkuat pondasi keilmuan kita
agar jangan sedikit-sedikit Islam itu saling menyalahkan, Islam itu saling membid'ahkan, Islam itu apa namanya, pemeluknya maksud saya, pemeluk agamanya dikit-dikit kafir, dikit-dikit neraka, dikit-dikit khurafat, bid'ah dan lain sebagainya, seolah-olah dia dan golongannya saja yang berhak mendapatkan surga, dia dan golongannya saja yang paling benar, ya. Dia dan madhabnya saja yang paling benar, dia dan ormasnya saja yang paling benar, di luar itu salah semua. Nah, persepsi ini yang coba kita akan bangun. Dan ini penting, teman-teman sekalian. Ini penting bagi pemahaman teman-teman terhadap keberagamaan keislaman kita. Ya, kita Tuhannya sama, nabinya sama, begitu mengekspresikan keberagamaan ini lain, ya. Maka yang baru saja misalnya kita lihat ada pengeboman di apa namanya Makassar, itu mengatasnamakan dia beragama agama Islam, ya. Tuhannya sama, nabinya sama dengan kita. Ya, lalu kemudian ada yang ini dilakukan oleh perempuan misalnya. Lalu kemudian ada misalnya ada seorang perempuan yang datang ke Mabes, ya, lalu menganggap Mabes Polri itu ya dianggap tohut, musuh negara, musuh dia, harus diperangi. Nah, ini kan bahaya, ini bahaya, ya, ini bahaya. Sedangkan kita kehidupan berbangsa dan bernegara ini sudah diatur oleh undang-undang dan dalil-dalil yang menguatkan lagi terhadap keberagamaan dan kebangsaan. Ya, bukan hanya kita beragama Islam, beragama saja, tetapi ada keberagaman di antara kebangsaan kita. Nah, itu teman-teman sebagai prolog awal, ya, sebagai prolog, mudah-mudahan bisa nanti menangkap apa yang nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Dan pada kesempatan kali ini ada dua presentator yang akan menjelaskan, akan coba mengelaborasi tulisan dan temuan-temuannya terkait perkembangan Islam di Timur dan Barat. Ya. Untuk itu kami silahkan kepada pemakalah pertama, lalu kemudian disusul oleh pemakalah kedua. Mudah-mudahan selesai 10, maksimal 10, atau maksimal sekali 15 menit. Silakan dibagi saja waktunya. Setelah itu baru kita adakan diskusi. Setelah diskusi baru saya akan merespon dari perkembangan diskusi, dan saya akan menceritakan perkembangan Islam di dunia timur dan barat. Mungkin saya sedikit akan tambahkan di Asia juga, ya, di Asia juga. Ya, kebetulan saya beberapa kali riset di Malaysia, di Brunei, di Singapura, lalu di Thailand, ya, termasuk juga di Indonesia sendiri. Bagaimana keberagaman mereka, bagaimana paham mereka, bagaimana madhab mereka. Nah, ini terkait dengan perkembangan Islam di Indonesia, di Asia, di Timur Tengah, dan di Barat sendiri. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran. Silakan Ummul Quran ini kita tujukan untuk diri kita, untuk kesuksesan kita, karena ilmu yang kita dapat ini bukan karena hebatnya kita, tetapi karena kehebatan Allah yang memberikan ilmu. Allah yang punya ilmu, Allah yang menitipkan ilmu kepada kita, dan Allah juga yang akan memberikan pemahaman. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Selain itu ada dua sosok manusia yang sangat amat berpengaruh terhadap kita, yang melahirkan kita, kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Silakan sebutkan namanya, kirimkan, nanti kita kirimkan Al-Fatihah. Begitupun orang-orang yang terkasih kita. Buat kesuksesan kita, buat keberkahan kita, buat kemanfaatan kita,
ya, ببركة سورة الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Silakan kepada pemakalah yang akan mempresentasikan tulisan dan temuan-temuannya. Dari saya cukup sekian sebagai mengawali dari kajian ini. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, Bapak. Pada hari ini saya yang akan menjadi moderator untuk presentasi pada pagi hari ini. Baik, kita mulai ya presentasi pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, topik presentasi pada hari ini yaitu metodologi pengembangan keilmuan dalam perspektif Islam dan Barat yang akan dipresentasikan oleh kelompok yang pertama yang maju duluan itu 6B yang akan dilanjut dengan kelompok 6A. Baik, waktunya itu maksimal 15 menit ya teman-teman untuk presentasi, nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab dan ada sesi penambahan serta masukan dari Pak Hasani. Baik, silakan kepada kelompok 6B untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Iya, terlihat. Baik, silakan dimulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6B akan melakukan presentasi terkait dengan metodologi pengembangan keilmuan dalam perspektif Islam dan Barat dengan anggota. Ada saya, Nadila Rahmanda, kemudian juga ada Agnia Safa dan Miliana. Yang pertama itu ada metode eksperimen. Nah, apa itu metode eksperimen? Nah, menurut Emory, penelitian eksperimen itu merupakan bentuk khusus investigasi yang digunakan untuk menentukan variabel-variabel apa saja dan bagaimana bentuk hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sedangkan menurut konsep klasik, eksperimen merupakan penelitian untuk menentukan pengaruh variabel perlakuan atau independent variable terhadap variabel dampak atau dependent variable. Di sini ada 7 langkah eksperimen. Yang pertama, memilih dan merumuskan masalah. Yang kedua, memilih subjek. Yang ketiga, memilih desain penelitian eksperimen. Yang keempat, mengembangkan instrumen pengukuran. Yang kelima, melaksanakan prosedur penelitian dan pengumpulan data. Yang keenam, menganalisis data. Dan yang selanjutnya ada perumusan kesimpulan. Selanjutnya, ada metode observasi. Apa itu metode observasi? Nah, observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari sebuah metode pengumpulan data dalam penilaian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku. Nah, observasi juga ada dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Selanjutnya ada tahap observasi. Yang pertama ada pemilihan, yaitu pemilihan mempengaruhi apa yang diamati, apa yang dicatat, dan apa yang disimpulkan. Selanjutnya ada pengubahan, yaitu observasi yang dilakukan itu bersifat aktif, tidak hanya dilakukan secara pasif. Selanjutnya ada pencatatan, yaitu upaya merekam kejadian-kejadian menggunakan catatan lapangan, sistem kategori, dan metode-metode lain. Dan selanjutnya ada pengkodean, yaitu proses menyederhanakan catatan-catatan melalui metode reduksi data. Dan selanjutnya ada in situ, yaitu pengamatan kejadian dalam situasi alamiah atau naturalistik, meskipun tanpa menggunakan manipulasi eksperimental. Selanjutnya ini ada jenis observasi. Yang pertama ada observasi sistematik, yaitu observasi yang memuat faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap faktor yang diamati. Selanjutnya ada observasi eksperimental, yaitu seperti apakah perilaku yang muncul ini disebabkan oleh faktor yang telah dikendalikan sebelumnya.
Nah, selanjutnya ada observasi natural, yaitu observasi yang dilakukan pada lingkungan alamiah subjek. Nah, selanjutnya ada observasi partisipan, yaitu orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Nah, selanjutnya ada observasi anobtrusif, yaitu observasi yang tidak mengubah perilaku natural subjek. Yang selanjutnya ada observasi formal, yaitu mempunyai sifat terstruktur yang tinggi. Selanjutnya ada metode observasi musim klasik. Next. Apa itu metode observasi bayani? Suatu metode penelitian untuk menentukan ilmu dengan melalui usaha maksimal membaca, memahami, mempelajari, dan mengkaji penjelasan-penjelasan dari nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah untuk menangkap pesan-pesan yang terdapat di dalamnya. Metode bayani sangat diperlukan untuk menangkap pesan-pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah, baik untuk memahami masalah-masalah fikih, teori-teori teologis, filosofis, bahkan tasawuf, mengingat Al-Quran adalah sumber bagi segala ilmu-ilmu dalam Islam. Next. Metode bayani ini menempuh dua jalan. Yang pertama, berpegang pada redaksi atau lafal pada teks dengan menggunakan bahasa Arab. Dan yang kedua, berpegang pada logika dan penalaran atau rasional sebagai seorang analis. Penggunaan logika dilakukan dengan 4 cara atau 4 tahapan, yaitu berpegang pada tujuan pokok, al-maqasid, al-laruriyah, untuk mencakup 5 kepentingan vital, yaitu keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Caranya menggunakan induksi tematis, dan disitulah tempat penalaran rasional. Nanti yang kedua, berpegang pada istilah teks. Untuk menentukan dan mengetahui adanya ilah suatu teks ini digunakan sebuah sarana untuk melakukan penalaran. Cara ini memunculkan metode kias dan juga ihtisan yang yakni beralih dari sesuatu yang jelas kepada sesuatu yang masih samar. Karena adanya alasan yang kuat atau untuk pengalihan tersebut. Selanjutnya berpegang pada tujuan sekunder teks, di mana tujuan ini mendukung untuk terlaksanakannya tujuan pokok. Dan yang keempat, ada berpegang pada diamnya syairi, yaitu ada dari Allah dan juga Rasulullah. Ini untuk masalah-masalah yang sama sekali tidak ada ketetapannya dalam teks dan tidak bisa dilakukan dengan cara. Kemudian ada metode burhani, di mana metode ini merupakan ilmu yang mengendalikan kemampuan berpikir logis dengan kaidah-kaidah tertentu yang disusun secara runtut dan sistematis. Metode ini dilakukan untuk memahami suatu objek ilmu ontologi yang non-fisik, sebab dalam penelitian ini akal sangat berperan. Terdapat 5 macam hujah, yaitu khotobiyah, syair, burhan, jadal, dan falsafah. Selanjutnya ada metode tajribi. Apa itu metode tajribi? Yakni suatu metode penelitian atau penemuan ilmu yang selain memerankan kemampuan berpikir logis, juga dilanjutkan dengan tindakan eksperimen, observasi, atau bentuk-bentuk metode yang dikenal dalam metode penelitian ilmiah pada sekarang ini. Nah, metode tajribi ini digunakan untuk mengamati objek-objek fisik, baik dalam level teoritis, yaitu melakukan kajian mendalam dan kritis terhadap karya-karya ilmiah, filosof, dan ilmuwan Yunani seperti astronomi, kedokteran, dan lain-lain. Selanjutnya, nah,
Yang terakhir ada metode Irfani. Metode Irfani itu merupakan suatu metode penelitian atau penemuan ilmu yang mengandalkan at-taqarrub ilallah atau al-iktisab ilah. Nah, dengan melakukan langkah-langkah tertentu, mulai dari tindakan persiapan atau istiadat dalam bentuk tazkiyah an-nafs atau membersihkan diri dari segala kotoran dan jiwa dalam rangka menyambut sinar kebenaran yang hadir secara langsung ke dalam hati tanpa melalui simbol atau presentasi. Langkah metode Irfani ini ada 3. Yang pertama, tahalli min ar-razail, yang kedua ada tahalli, dan yang ketiga ada tajalli. Selanjutnya ada tahapan untuk mencapai tasawuf irfani. Yang pertama ada makomat sebagai tahap persiapan. Makomat adalah tahap yang harus dilalui oleh setiap calon sufi untuk bisa menjadi seorang sufi atau mencapai tingkatan tertinggi dalam tasawuf irfani atau mahabbah dan ma'rifat. Ada 7 tahap dalam mencapai tasawuf irfani. Yang pertama ada taubat, yang kedua zuhud, yang ketiga sabar, yang keempat fakor, yang kelima syukur, yang keenam tawakal, dan yang ketujuh ridho. Lanjut. Nah, yang kedua itu ada ahwal sebagai tahap penerimaan. Ahwal merupakan jamak dari kata yang artinya keadaan batin salik. Adapun macam-macam ahwal yang dialami seorang sufi adalah yang pertama ada muhasabah atau upaya introspeksi diri. Yang kedua ada mahabbah atau kecenderungan hati untuk menyukai sesuatu. Yang ketiga ada roja, yakni mengharapkan. Yang keempat ada syauq, yakni perasaan rindu yang akan muncul sesudah adanya rasa cinta. Dan yang terakhir ada intim atau uns, ya ini sifat merasa selalu berteman sehingga tidak pernah merasa kesepian. Baik, selanjutnya ada metode rasional. Nah, ada debat Islam itu bentuknya itu ada mujadah al-latihiyah hasan. Itu meliputi al-hiwar atau dialog dan al-asila wa al-wajibah yaitu tanya jawab. Nah, tujuannya itu terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 125, itu menemukan pemecahan suatu problematika yang berkaitan dengan dakwah sehingga ditemukan jalan keluarnya. Selanjutnya ada debat barat, yaitu upaya kedua belah pihak yang mencoba membangun suatu kasus yang didukung oleh argumen-argumen yang mendukung kasus mereka, di mana cara membuat satu argumen yang baik dan benar. Nanti ada etika dalam berdebat. Itu yang pertama ada kesederhanaan, kejelasan dan padat. Kedua ada susunan kata afirmatif. Yang ketiga dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat pernyataan deklaratif. Selanjutnya ada kritik dalam Islam. Nah, pengertian kritik ialah tanggapan seorang atau pihak lain atas karya, pendapat, atau pemikiran yang disertai dengan sanggahan yang masuk akal berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, etika dalam berkritik, yang pertama ada ikhlas dalam mengkritik dan membantah. Yang kedua, bantahan harus ditopang di atas ilmu. Yang ketiga, adil. Yang keempat, berhusnuzon tapi tetap kritis. Yang kelima, lembut dan santun. Yang keenam, hanya menghukumi perkataan dan perbuatan lahiriah, tidak termasuk ranah batin dan niat yang tersembunyi, karena hal itu hanya diketahui oleh Allah semata. Yang ketujuh, ada boleh membantah secara tersembunyi atau terang-terangan sesuai kondisi. Yang kedelapan, tidak berpegang pada berbagai syarat dan kaidah yang tidak berdalil. Kemudian ada komparasi dalam pandangan Islam, di mana komparasi ini berasal dari kata compare yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep yang berbeda. Sedangkan metode ini berarti suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik dalam konklusi baru. Sumber yang digunakan menurut Islam adalah berasal dari Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pengetahuan yang datangnya dari Allah, ayat-ayat Qur'aniyah dan As-Sunnah, kebenarannya itu bersifat mutlak. Next. Kemudian komparasi menurut pandangan Barat, di mana sumber yang digunakan adalah kebenaran realisme atau empirisme yang berpendapat bahwa pengetahuan dikatakan benar dan tepat apabila sesuai dengan kenyataannya. Dua, kebenaran idealisme yang menandakan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil.
Barat meyakini tidak ada pengetahuan yang mutlak dan kekal karena pengetahuan akan terus berkembang dan pengetahuan yang lama dapat digugur dengan pengetahuan yang baru. Next. Kemudian ada analogi atau kias di mana menurut Dr. Ibrahim Aris, analogi adalah mengistibatkan mengeluarkan hukum bagi yang tidak diketahui dari yang diketahui. Di sini berarti bahwa jika seseorang mengembalikan satu bentuk bahasa kepada bentuk asalnya yang sudah ada, maka ia sungguh telah melakukan analogi. Analogi ini berlaku bagi seluruh bahasa dan dilakukan secara terus-menerus oleh setiap individu. Untuk syarat dan rukun kiasnya, ada asal di mana nas baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, bahkan dari ijma. Kedua ada far'u atau cabang, yaitu sesuai yang tidak diniaskan hukumnya yang diserupakan atau dikiaskan. Kemudian yang ketiga ada hukum asal di mana harus merupakan hukum syara' yang amaliyah. Hukum asal ini harus makul al-makna dalam arti persyaratannya rasional. Kemudian yang keempat ada iliyat adalah suatu ilmu sesuatu atau sifat yang ada pada asal yang menjadi landasan atau sebab adanya hukum pada cabang-cabang atau dengan kata lain iliyat adalah suatu sifat yang nyata dan tertentu yang berkalian dengan ada atau tidaknya hukum. Next. Terima kasih. Baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya langsung saja ke kolom chat ya. Baik, sekarang kita lanjut kepada kelompok 6A. Silahkan share screen. Belum muncul ya Yuliana. Oke. Sudah terlihat. Ya, sudah. Iya, sudah. Silakan. Baik. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 PSIKA yang terdiri dari Lina Sari, saya sendiri, Juliana Dwi Sapitri, dan Farah Maifira. Akan memaparkan tentang metodologi pengembangan keilmuan dalam perspektif Islam dan Barat. Nah, epistemologi ini berasal dari bahasa Arab, bahasa Yunani, yaitu epistem, yang artinya itu pengetahuan, dan dari kata logos artinya teori. Nah, dari kata-kata tersebut dapat ditarik pengertian bahwa epistemologi ini berarti teori pengetahuan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari secara mendalam dan radikal terkait dengan asal mula pengetahuan, metode, struktur, dan validitas pengetahuan. Next. Konsep epistemologi. Epistemologi ini merupakan berbagai teori pengetahuan yang membahas mengenai bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang dipikirkan. Epistemologi ini, pendidikan Islam meliputi pembahasan yang berkaitan dengan seluk-beluk pengetahuan pendidikan Islam. Objek dari epistemologi adalah seluruh proses yang terlibat dalam usaha seseorang untuk memperoleh pengetahuan serta syarat untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Nah, tujuan dari epistemologi ini yang pertama meningkatkan potensi guna memperoleh pengetahuan tentang pendidikan Islam, yang kedua mengembangkan pendidikan Islam secara konseptual, kemudian secara aplikatif. Next.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode burhani. Jadi dalam kata Arab sendiri, al-burhan itu artinya secara epistemologi itu argumen yang jelas dan tegas. Nah, metode burhani ini sepenuhnya bertumpu pada kemampuan intelektual manusia melalui daya rasional maupun panca indera dalam usaha untuk mendapatkan pengetahuan tentang alam semesta. Nah, sebagai metodologi, al-burhan ini diartikan menjadi observasi atau pengamatan dengan menggunakan panca indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pencicipan untuk mengenali objek-objek yang ada di sekeliling kita dari 5 dimensinya, yakni seperti bentuk, bau, bunyi, kesan raba, dan rasa. Nah, namun ada kekurangan dalam metode ini, yakni pada metode burhani, pengamatan yang dilakukan menggunakan panca indera tidaklah cukup untuk mencercap atau memvisualisasi objek-objek fisik sebagaimana aslinya. Nah, di sini contoh-contoh atau alasan mengapa mata memiliki ketidakmampuan untuk memersepsi objek. Yang pertama seperti jarak yang terlalu jauh, ukuran yang terlalu kecil, pencahayaan yang terlalu terang, pencahayaan yang terlalu redup, terlalu lama memandang, atau kondisi mata yang sedang tidak sehat dan transparansi. Nah, kemudian metode burhani ini menghasilkan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, arkeologi, antropologi, fenomenologi, dan etnografi. Nah, sumber pengetahuan dari burhani ini berasal dari rasio, bukan teks atau intuisi seperti bayani atau yang lainnya. Nah, di sini metode burhani ini lebih menggunakan silogisme. Apa sih itu silogisme? Nah, di sini ada contohnya seperti setiap yang bergerak pasti punya penggerak. Alam semesta adalah realitas yang bergerak. Maka kesimpulannya alam semesta punya penggerak. Jadi kalimat yang pertama atau baris yang pertama pada bagian setiap yang bergerak pasti punya penggerak merupakan premis mayor. Lalu pada bagian yang kedua atau pada bagian alam semesta adalah realitas yang bergerak, arti itu termasuk premis minor. Nah, kemudian dari situ ditarik kesimpulan alam semesta punya penggerak. Kemudian setelah itu di sini ada tahap-tahap sebelum dilakukannya silogisme. Yang pertama ada tahap pengertian atau mukholat. Nah, pada tahap ini terjadi proses abstraksi terhadap objek-objek eksternal yang termasuk ke dalam pikiran dengan merujuk pada 10 kategori yang diberikan Aristoteles. Kemudian yang kedua ada tahap pernyataan atau ibarat. Nah, pada tahap ini dilakukan pembentukan kalimat atau proporsi dari berbagai pengertian yang ada. Nah, proporsi ini harus diberikan subjek atau ma'du dan predikat atau mahmul, serta adanya hubungan antara keduanya. Nah, untuk menghasilkan pengertian yang tidak diragukan dalam sebuah proporsi baru, setidaknya mencangkup atau mempertimbangkan 5 kriteria, yakni ada spesies, kemudian genus, diferensia, kemudian juga aksenditia atau arot. Nah, lalu yang ketiga ada tahap penalaran, atau tahlilat maksudnya. Nah, pada tahap ini proses pengambilan keputusan yang didasarkan atas hubungan dari premis-premis yang sudah ada, dan disinilah terjadi silogisme. Nah, syarat-syarat penarikan kesimpulan silogisme ini dapat dilihat. Yang pertama untuk mengetahui latar belakang dari penyusunan premis. Kemudian adanya konsistensi logis antara alasan dan kesimpulan. Yang ketiga, kesimpulan yang diambil harus bersifat pasti dan benar. Nah, selanjutnya ada metode ijbari. Nah, pada metode ijbari ini digunakan dalam menggali sumber-sumber alam. Jadi sebagai sebuah metodologi ini, ijbari ini sama dengan eksperimen atau uji coba. Nah, metode ijbari ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali sumber alam dan memahami ayat-ayat alam jagat raya seperti fauna, flora, atau hutan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah dalam metode ijbari ini yang pertama menyusun hipotesis atau daftar pertanyaan. Kemudian menyiapkan bahan-bahan atau objek yang akan diuji coba seperti binatang, kera, anjing, atau gajah, atau tumbuh-tumbuhan, bahan makanan, minuman, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, mempersiapkan alat-alat laboratorium yang digunakan. Kemudian melakukan langkah-langkah yang ditetapkan. Yang kelima, menganalisis dan pendekatan komparasi, dan kemudian melakukan penyimpulan. Kemudian dilanjut oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya ingin menambahkan di sini ada metode Jadali. Metode Jadali ini artinya kita membangun pendidikan melalui
ini metode ini berfokus pada percakapan. Nah, dalam mengembangkan pendidikan harus terdapat dialog yang bernalar untuk memperoleh jawaban yang tepat. Nah, di sini metode jadal ini memiliki beberapa objek, yaitu pertama konsep-konsep normatif, kedua pendapat para pakar pendidikan Islam, dan yang ketiga itu konsep empiris. Nah, tahap yang kita lakukan dalam menerapkan metode jadal ini yaitu ada menetapkan lawan berdialog, menentukan tema dalam berdialog, kemudian membentuk forum untuk berdialog, kemudian kita sudah terbentuk forum dialog, kemudian mempertemukan dua forum dialog, akhirnya bisa di next. Ya, selanjutnya itu ada metode Bayani. Metode Bayani ini memiliki beberapa arti secara bahasanya, yaitu pertama ada kesinambungan atau al-waslu, kemudian ada keterpilahan atau al-faslu, kemudian juga ada jelas dan terang atau al-zuhur wa al-wudu. Di sini metode Bayani ini merupakan metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi. Nah, di metode Bayani ini artinya kita memandang sebuah metode pendidikan itu dengan teksnya gitu. Kemudian jadi next anak. Nah, metode Bayani ini sasaran utamanya itu adalah syariat. Nah, maka dari itu sumber pengetahuan itu Al-Qur'an dan hadis. Nah, di Al-Qur'an dan hadis, walaupun Al-Qur'an itu sebagai sumber pengetahuan dari metode Bayani ini, tapi ada dua, dibagi menjadi dua gitu. Al-Qur'an itu ada yang sumber qot'i dan sumber zani. Nah, sumber qot'i itu artinya ayat-ayat Al-Qur'an yang artinya itu sudah pasti dan tidak dapat ditafsirkan lagi. Kemudian kalau yang zani itu artinya ayat Al-Qur'an yang masih dapat ditafsir sesuai logika masing-masing. Kemudian terdapat beberapa tahapan metode Bayani. Itu pertama, kita berpegang pada redaksi dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian juga kita harus berpegang pada makna teks dengan logika, penalaran atau rasio sebagai analisis. Nah, dalam penggunaan logika ini ada beberapa cara untuk menggunakan logika. Itu pertama, kita berpegang pada tujuan pokoknya dari teks tersebut. Kemudian yang kedua ada berpegang pada ilah teks. Ilah teks itu artinya maksud dari teks tersebut. Yang ketiga itu ada berpegang pada tujuan sekunder teks. Yang keempat ada berpegang pada diamnya syar'i Allah atau Rasul. Nah, dalam metode Bayani ini terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama itu permasalahan usul dan furu. Permasalahan usul furu ini artinya terdapat beberapa kata yang asalnya seperti apa, namun tujuannya menjadi bagaimana, itu terdapat beberapa pendapat mengenai usul furu ini. Kemudian dan makna. Nah, yang pertama ada pemberian makna sebuah kata. Yang kedua itu ada analogi bahasa, juga ada permaknaan terhadap asma asyariyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode Irfani. Irfani ini berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata arafah, yurifu, irfa'anah, dan ma'rifah, yang secara arfiah berarti pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dengan menggunakan indera batin, hati nurani, atau intuisi. Metode Irfani ini tidak didasarkan pada pengamatan indrawi atau intelektual, tetapi lebih pada pengamatan intuisi. Next. Ada beberapa pengertian tentang epistemologi Irfani. Yang pertama itu, epistemologi Irfani adalah cara memperoleh pengetahuan yang didasarkan pada kasyif, yaitu tersikapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan.
Yang kedua itu epistemologi irfani adalah cara memperoleh pengetahuan dengan mengandalkan pengalaman batin. Yang ketiga ada epistemologi irfani adalah cara memperoleh pengetahuan yang lebih dekat dengan intuisi, namun intuisi dekat dengan spiritual. Metode irfani ini merupakan metode kaum sufi dalam Islam yang mengandalkan aktivitas penyucian jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menilai bahwa ilmu hakiki hanya diraih dengan cara mendekatkan diri kepada sosok yang maha mengetahui, bukan dengan metode observasi, eksperimen ataupun rasional. Nah, ciri khas dari metode irfani ini adalah sifatnya langsung, tidak melalui perantara, sehingga sering disebut dengan mukasyafah atau penyikapan langsung dari Tuhan ke hati manusia dengan rahasia dari realitas yang ada. Next. Menurut pandangan Barat, metode irfani ini sama sekali tidak diakui karena validasinya tidak bisa dibuktikan. Sebagai mana metode-metode lain seperti bayani, burhani, dan tajribi. Ada beberapa tahapan penerapan metodologi irfani. Yang pertama itu tahap persiapan. Nah, untuk bisa menerima limpahan pengetahuan atau kasyif, seseorang harus menempuh jenjang kehidupan spiritual. Setidaknya ada 7 tahapan yang harus dijalani, mulai dari bawah menuju puncak, yaitu seperti taubat, wara, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Yang kedua itu tahap penerimaan. Jika telah mencapai tingkat tertentu dalam sufisme, seseorang akan mendapatkan limpahan pengetahuan langsung dari Tuhan secara illuminatif. Nah, pada tahap ini, seseorang akan mendapatkan realitis kesadaran diri yang demikian mutlak atau kasyif, sehingga dengan kesadaran itu mampu melihat realitas diri sendiri sebagai objek yang diketahui. Yang ketiga itu ada tahap pengungkapan, yakni pengalaman mistis diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain lewat ucapan atau tulisan, namun karena pengetahuan irfani ini bukan masuk tatanan konsepsi dan representasi, tetapi terkait dengan kesatuan simplek, kehadiran dalam diri dan kehadiran diri dalam Tuhan, sehingga tidak bisa dikomunikasikan, maka tidak semua pengalaman ini bisa diungkapkan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa lewat kolom chat ataupun on mic. Baik, terima kasih untuk penyaji yang sudah mempresentasikan. Baik, teman-teman bisa on mic saja ya untuk sesi tanya jawabnya. Silahkan yang ingin bertanya. Baik, di sini sudah ada pertanyaan ya. Akan saya bacakan dari Alma Najah. Izin bertanya, bagaimana menggunakan metodologi Barat dalam upaya mengenal Islam, khususnya epistemologi? Baik, kepada penyaji bisa dijawab pertanyaannya. Baik, izin menjawab ya. Kalau dari pendapat kelompok kami, untuk metodologi Barat itu kan memiliki karakteristik yang tersendiri ya. Maksudnya dari metodologi Barat itu memiliki pandangan-pandangan Barat. Nah, kalau untuk tadi pertanyaannya untuk mengetahui ajaran Islam ya. Nah, kalau untuk mengetahui ajaran Islam sendiri, menurut kelompok kami itu tidak bisa menggunakan metodologi Barat karena di dalam metodologi Barat ini sudah tercampur oleh pandangan-pandangan dari Barat. Nah, bukan berarti pandangan Barat itu jelek maksud kami, tapi dalam suatu pengetahuan atau dalam suatu menggali pengetahuan tertentu itu memiliki metode tersendiri, seperti misalkan kita mempelajari anatomi fisiologi, maka yang harus kita gunakan juga terkait dengan metode
fisiologi agar masuk ke dalam atau agar dapat mendapatkan tujuannya. Jadi intinya itu kalau dari kelompok kami itu metodologi barat itu tidak akan mengetahui gitu, tidak akan mendapatkan pemahaman yang sempurna tentang hakikat ajaran Islam dan agama Islam yang sebenarnya gitu. Jadi yang mengetahui ajaran Islam itu akan didapatkan secara maksimal tujuannya dan hakikat sebenarnya itu dengan menggunakan metode Islam juga. Namun dalam pemaparan presentasi kami ini, kami memaparkan metodologi-metodologi yang dapat digunakan dalam menggali pengetahuan-pengetahuan umum. Jadi untuk metodologi yang tadi kami sudah sampaikan itu merupakan metodologi yang dapat digunakan secara umum, dan bahkan ilmuwan-ilmuwan barat itu juga menggunakan metodologi kami seperti metode Ijbari itu juga digunakan kan pada pengetahuan-pengetahuan pada ilmuwan-ilmuwan barat. Seperti contohnya bentar ya. Seperti contohnya itu digunakan oleh ahli kedokteran klinik dan medik nih. Ini menghasilkan al-kanun fi al-tib seperti itu. Jadi untuk metodologi kami yang disampaikan itu adalah secara dapat digunakan untuk pengetahuan atau menggali ilmu-ilmu pengetahuan secara luas seperti itu. Mungkin dari rekan saya ingin menambahkan. Baik, untuk Almanaja sendiri bagaimana atas jawaban yang sudah dijelaskan oleh Yuliana? Apakah sudah puas? Baik, silakan ya teman-teman yang lain untuk bertanya kepada presentan. Silakan ya. Assalamualaikum, saya izin bertanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Alfi. Silakan. Saya izin bertanya kepada kelompok kelas B, bahwa tadi di dalam PPT itu terdapat pembahasan mengenai debat, dengan kita tahu bahwa debat itu tujuannya tadi sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 125, bahwa untuk menemukan pemecahan suatu problematika. Nah, tapi terkadang mungkin pada saat ini debat itu hanya ditunjukkan untuk malah ingin menjatuhkan orang satu sama lain gitu, karena kelemahan atau ketidaktahuannya tentang suatu ilmu yang dia miliki. Nah, bagaimana cara kita mengatasi dan kita kembali ke jalan yang benar pada saat debat, yaitu hanya untuk memecahkan suatu problematika sehingga menemukan jalan keluarnya dari suatu permasalahan. Terima kasih. Silakan langsung direspon. Baik, silakan presentan yang ingin menjawab. Baik, terima kasih Alfi atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kita menemukan pemecahan atau problematika yang berkaitan dengan dakwah sehingga ditemukan jalan keluarnya gitu. Sedangkan fenomena yang beredar sekarang itu malah debat ini sifatnya memecah belah. Nah, di sini sebenarnya kita harus tahu bahwa sesuatu yang patut diperdebatkan itu adalah sesuatu yang kita tuh bukan mencari jalan keluar atau pembenaran atas segala sesuatu, tapi lebih ke bagaimana kita beropini terhadap segala sesuatu. Ketika kita sudah bisa menerima opini orang lain, kita itu harusnya dapat berdebat dengan baik gitu. Ketika kita berdebat, ketika opini kita ingin didengarkan, seharusnya kita juga mampu untuk mendengarkan opini orang lain, sehingga debat yang tadinya itu untuk melihat suatu masalah dari berbagai sisi, dari berbagai
sumber dan lain-lain itu tujuannya itu untuk menambah pengetahuan kita, untuk membuka tujuan kita untuk melihat suatu masalah itu dari berbagai sudut gitu, bukan malah melihat suatu masalah itu dari pro kontra. Begitu Alfi. Apakah sudah jelas atau Ya. Bisa menambahkan, menurut Bapak Quraish Shihab itu terdapat 3 bentuk dalam kita berdebat, di mana jendela yang buruk dan tercela itu mengundang kemarahan dari salah satu pihak, sehingga dapat bukan menemukan titik terang dari permasalahan, tapi yang ada malah memecahkan. Nah, kemudian untuk jendela yang kedua itu jendela yang baik, di mana disampaikan secara sopan. Nah, di sini tuh kita sebelum menyampaikan sesuatu, kita sebaiknya memahami terlebih dahulu dalil-dalil yang akan kita sampaikan, dan juga argumen-argumen yang pastinya sudah benar datanya. Kemudian untuk yang terakhir adalah jendela yang terbaik, di mana jendela atau debat ini menggunakan argumen yang baik dan juga tidak membuat perpecahan, sehingga ditemukannya permasalahan atau titik temu dari topik yang sedang dibahas. Nah, untuk landasan atau etikanya dalam berdebat itu kan kita juga bisa harus jujur terhadap ini, diperlukan jujur dalam menyampaikan suatu pesan. Jika kita tidak tahu, kita bisa mengatakan tidak, atau jika kita ragu, mungkin kita bisa mencari sumber-sumber atau membaca referensi lainnya. Kemudian kita juga harus membuat argumentasi yang logis sehingga dapat diterima dengan baik dan juga bertujuan untuk mencapai kebenaran. Seperti itu, Alfi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Alfi? Apakah ada yang kurang atau bagaimana jawabannya? Sudah cukup, terima kasih penyaji. Ya, baik. Baik teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi untuk presentan pada hari ini? Silakan yang ingin bertanya. Sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, teman-teman? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya serahkan kepada Pak Hasani untuk menambahkan dan diberi masukan. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, cukup ya, jadi tidak ada yang bertanya lagi.